Shalom, salam sejahtera. Kita bertemu kembali dalam diskusi Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat. Dan tepat di episode terakhir di kuartal keempat dari tahun 2021 ini, kita akan membahas pasal terakhir dari buku Ulangan di dalam Alkitab dalam tema besar kita, kebenaran zaman ini dalam Kitab Ulangan. Untuk itu kita kehadiran dua narasumber pada kesempatan kali ini. Ada Pendeta David Panjaitan dari Uni Indonesia Kawasan Barat. Halo Pendeta. Yes, dan satu lagi ada Pendeta Samuel Mangunsong dari daerah Jawa Kawasan Tengah. Halo Pendeta. Oke, dengan kedua para hamba Tuhan, kita akan mulai untuk membuka pelajaran ke-13 dengan judul Kebangkitan Musa. Sebelumnya saya akan bacakan ayat hafalannya dan kita akan berdoa sebelum kita akan lanjut ke dalam diskusi. Yudas ayat yang ke-9 berisi, tetapi penghulu malaikat, Mikael, ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Sepertinya nadanya serius, dan ini kembali lagi kita melihat sosok Mikael dan iblis di dalam kisah Ulangan ini. Dan untuk itu saya minta kesediaan Pendeta Samuel Mangunsong. Bolehkah berdoa bagi kita, Pendeta? Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena Tuhan boleh memberkati kami, khususnya pada saat ini ketika kami akan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat untuk pelajaran yang ke-13. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati setiap masing-masing kami, sehingga setiap pelajaran ini boleh kami mengerti, dan kami pun boleh menghidupkan dalam kehidupan sehari, dan dengan demikian hidup kami boleh semakin dekat kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah namamu. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta. Kita akan masuk ke dalam judul Kebangkitan Musa. Mungkin bagi beberapa orang kaget gitu ya, Musa udah bangkit tapi di buku Ulangan nggak ditulis gitu ya. Kita taunya malah dari referensi-referensi yang akan kita bahas, dan itu semua ada di Perjanjian Baru. Seperti biasa kita akan mulai dalam membahas tokoh Musa, yang adalah tokoh yang prominent, tokoh penting di dalam kitab Ulangan, tapi bukan beliau tokoh utamanya, karena dalam kitab Musa, inti dari ceritanya adalah mengenai Allah dan kasih-Nya kepada bangsa Israel. Dan kita akan melihat akhir dari kehidupan Musa. Di akhir dari kehidupan Musa, kelihatan dia banyak merenung, banyak sepertinya menyesal gitu ya, karena kita tahu semua dia tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Dan saya penasaran nih, mau tanya Pendeta David Panjaitan dan juga Pendeta Samuel Mangunsong, kira-kira kalau tahu besok udah dikasih tahu bakal meninggal gitu ya, mau ngapain di satu hari terakhir? Ada bisa berimajinasi dalam hal itu? Aku ke Pendeta Samuel Mangunsong dulu ya. Pendeta mau ngapain, Pendeta? Baik, terima kasih. Kalau saya ditanya pertanyaan itu, maka hari ini saya akan merubah kehidupan saya. Merubah kehidupan supaya saya lebih baik lagi. Kemudian juga merenungkan bagaimana pimpinan Tuhan di masa yang lalu, dan mempersiapkan diri untuk boleh melakukan kehidupan yang lebih baik lagi. Itu mungkin yang mau saya lakukan. Amin. Lebih banyak internal ya, dari diri sendiri merenung, mirip-mirip juga seperti Musa. Kalau Pendeta David Panjaitan, satu hari lagi akan meninggal, Pendeta mau bagaimana? Stres sekali ya. Kenapa saya katakan demikian? Umumnya kita manusia tidak siap menghadapi kematian. Tapi kalau bicara seperti yang Pendeta Samuel Mangunsong katakan, saya pikir harusnya semua umat Kristen lakukan hal seperti itu. Bersiap-siap. Masih ada kesempatan kan satu hari lah untuk memohon ampun kepada Yesus. Kenapa saya katakan demikian? Penjahat saja salah satu penjahat yang di samping Yesus saja
Bukan hitungan 1 hari loh dia akan mati. Hitungan jam dia akan mati. Yesus masih katakan apa? Dia punya jaminan untuk masuk dalam apa? Kerajaan surga. Itulah yang semoga kita dapat mengawali diskusi kita dengan pandangan seperti itu, karena kisah Musa pun dia sudah tahu dia akan mati dalam hari-hari berikutnya, dan apa yang dia lakukan, pertamanya kita akan masuk ke pelajaran hari Minggu dengan judul Dosa Musa, karena kematiannya dan juga akhir hidupnya ada kaitannya dengan kesalahan yang dia lakukan di masa yang lalu. Saya mau ke Pendeta Samuel Mangunsong, boleh tolong bawa kita kepada apa yang Musa ingat-ingat di hari-hari terakhirnya dan peristiwa apa yang membawa dia kepada kematian. Baik, terima kasih. Kalau kita berbicara tentang hari-hari terakhir Musa ya, kita tahu bahwa Musa itu memimpin bangsa Israel itu 40 tahun di padang Mara. 40 tahun itu waktu yang cukup lama itu. Ya, tetapi selama masa 40 tahun dia memimpin bangsa Israel ini, tentu saja sudah ada hubungan batin dengan mereka. Kan 40 tahun. Kadang 1 tahun pun kita sudah punya hubungan yang dekat dengan anggota-anggota jemaat. Apalagi ini 40 tahun. Nah, bagaimanalah 40 tahun itu dia sudah bersama-sama dengan mereka setiap hari merasakan minuman yang dia dapatkan, sehingga ketika dia sudah 40 tahun itu bersama-sama dengan orang Israel, dia merasa bahwa waduh, saya sudah 40 tahun. Mana ya kalau nanti meninggalkan mereka? Rasa-rasanya berat dia rasa-rasanya. Ya samalah seperti kalau misalnya seorang anak harus pisah dari orang tuanya, itu kan pasti berat rasanya. Nah, itulah yang dirasakan oleh Musa. Dia pada waktu itu merasakan berat, dia merasakan bagaimana pimpinan Tuhan, dan pada akhirnya dia juga merasakan bahwa dia merasa sayang seperti halnya Tuhan sayang kepada umat. Artinya dia sayang kepada umat Tuhan, dia juga sayang kepada bangsa Israel, dan hal itulah yang membuat hatinya itu merasanya. Itulah kira-kira gambaran akhir dari pelayanan Musa. Betul sekali. Jadi saking sayangnya, kadang orang tua kita juga marah kepada kita ya, kalau misalnya kita bandel, dan itulah yang menjadi kesalahan dari Musa, karena ketika dia marah, cerita lengkapnya ada di Bilangan 20 ya, ayat 1-13, dia melakukan hal yang tidak diperintahkan Tuhan, yaitu mengeluarkan air dari batu gitu ya, mengetuknya dan lain-lain. Ini kalau kita lihat Pendeta David Panjaitan sebagai pemimpin, sebagai manusia, normal lah ya, dia stres gitu yang kayak Pendeta bilang ya, stres menghadapi umatnya. Jadi kalau dia marah seperti itu harusnya wajar, tapi Tuhan melihatnya lain. Apa yang membuat Allah mengatakan ini kesalahan besar? Stres normal, marah normal, tetapi jangan sampai marah dan stres kita itu mengekspresikan orang yang mengutus kita. Di situ problemnya. Karena itu akan berdampak kepada si pemberi perintah dan berpengaruh kepada yang mendengarkan, melihat sikap daripada orang yang diutus. Kan itu problemnya. Karena buku para nabi dan bapa mencatat Musa itu merepresentasikan kan? Merepresentasikan Allah dengan salah. Sehingga berdampak sangat signifikan kepada umat-umat Israel. Di situ problemnya. Saya pikir siapa sih di dunia ini tidak harus menjadi pemimpin mengalami stres ya, tidak harus menjadi pemimpin. Siapapun orang yang jadi masalah itu tadi, jangan salah menampilkan orang yang mengutusnya. Makanya kalau ada problem, pemimpin itu akan mengirim seorang negosiator yang handal untuk bertemu dengan lawan yang ada di sana. Karena itu akan mewakili dia, ya, merepresentasikan dia. Betul sekali. Makanya di paragraf pertama hari Minggu dikatakan kemurtatan dan juga konsep
pengetahuan bangsa Israel terhadap kasih karunia itu diperankan penting oleh Musa gitu ya. Jangan sampai dia salah mewakilkan Allah dalam hal ini. Di pertanyaan paling bawah, Pendeta Samuel Mangunsong, ini merupakan suatu pertanyaan perenungan ya bagi kita dalam kemarahan kita, dalam ego kita. Kadang kita suka bermain seperti Allah juga ya. Kalau boleh kayak gini, nggak boleh kayak gitu, itu tidak betul, dan lain-lain. Apa caranya? Bagaimana kita belajar untuk berhenti? Jangan pernah kita menaruh diri kita sebagai Allah, maunya mau saya, gitu ya. Bagaimana pendeta nasihatnya dalam hal ini? Baik, terima kasih. Nah, kalau kita melihat dari kejadian Musa di sini ya, bahwa pada waktu itu bangsa Israel minta air, karena air yang mereka miliki waktu itu sudah hampir habis. Nah, lalu yang jadi pertanyaan adalah bagaimana caranya di dalam situasi yang ribut seperti itu kita tetap dalam keadaan tenang. Ada satu istilah mengatakan begini, ambil airnya, jangan keruhkan air. Jangan ambil ikannya, jangan keruhkan air. Selesaikan masalahnya tanpa merusak situasi. Nah, ini memang sesuatu hal yang bukan satu hal yang mudah. Mengambil masalah tapi tanpa merusak situasi. Tapi itulah yang terjadi pada waktu itu kepada Musa. Dia merasa bahwa air itu dia yang mendatangkan. Padahal sebetulnya itu dari Tuhan. Sehingga dia katakan, akukah yang harus menyediakan air? Nah, itu yang kurang lebih bahasa sederhananya. Tetapi intinya adalah bahwa memang di dalam setiap masalah, kita harus mengutamakan menyelesaikan masalah tersebut. Tenang di situasi genting itu bukan satu hal yang mudah. Tetapi kalau kita mau kalau kita mau menyelesaikan masalah itu dengan baik, yang pertama kita minta hikmat yang datangnya dari Tuhan, itu memang paling penting. Karena disitulah sumber penyelesaian masalah. Yang kedua, selesaikan masalah itu, jangan hubungkan dengan masalah yang lain. Karena kalau kita hubungkan dengan masalah yang lain tentu akan menjadi masalah yang besar. Dan yang ketiga adalah pada waktu kita menghadapi masalah, jangan terpancing dengan situasi yang ada, tapi selesaikanlah dengan kondisi yang baik. Ya, jadi itu mungkin yang boleh kita dapat sehubungan dengan apa yang terjadi pada Musa pada waktu. Yes, betul sekali. Masih dengan cerita kesalahan Musa, kita lanjut ke hari Senin dengan judul Dosa Musa bagian yang kedua. Kalau tadi di hari Minggu kita lebih melihat kepada kesalahan Musa dari segi manusianya, gitu ya, bahwa wajar gitu seorang pemimpin marah, seorang pemimpin mau melakukan kehendaknya gitu. Tapi dari sudut Allah, seperti yang Pendeta David Panjaitan tadi sudah katakan, beda karena Musa adalah wakil Tuhan. Dan kalau mau lebih spesifik lagi di hari Senin mengatakan bahwa Musa menunjukkan kurangnya iman dan tidak adanya penurutan. Nah, Pendeta David boleh lebih detail nggak ke bagian situ? Pokok masalahnya bagaimana? Saya selalu ulangi nih Ivy dan pemirsa. Dosa adalah melanggar perintah Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat 4. Apa dosa Musa di sana? Dia melanggar perintah Tuhan. Apa perintah Tuhan? Di peristiwa buku Bilangan ini, Tuhan katakan, bicaralah kepada gunung batu itu supaya keluar air. Tetapi yang dilakukan adalah memukul gunung batu itu berapa kali? 2 kali. Dari mana kita tahu dia marah? Karena ekspresi daripada kalimat yang keluar dari mulut Musa. Jadi yang problem besarnya adalah bukan masalah memukulnya, bukan masalah 2 kalinya, bukan itu problem utama. Problem utamanya adalah dosa Musa adalah Musa berdosa, atau dosa Musa itu adalah melanggar perintah Tuhan. Dengan cara apa? Yang seharusnya Tuhan katakan bicara kepada gunung batu itu supaya keluar air, tetapi yang dilakukan adalah dia memukul sehingga keluar air dari batu itu. Sekali. Dan kalau kita ke pelajaran hari Jumat, pertanyaan nomor 3, apa kaitannya cerita kehidupan Musa terutama mengenai memukul batu dalam kemarahan yang besar dengan keselamatan oleh iman, bukan karena melakukan hukum? Pendeta Samuel Mangunsong boleh bawa kita ke situ? Nyambungnya gimana nih konsepnya? Ya, baik, terima kasih. Jadi kalau kita melihat di sini bahwa Musa melakukan itu seharusnya tadi dikatakan tidak dipukul tapi hanya bicara.
Ya. Bicara itu menunjukkan bahwa dia percaya kepada Tuhan. Hmm. Dia pukul itu berarti dia melakukan oleh karena kemampuan dia. Ya. Jadi artinya bahwa pada saat dia pukul, dia yakin bahwa air itu keluar. Tapi kalau dia hanya bicara, sepertinya dia kurang yakin. Nah, itulah yang disebut dengan kegagalan imannya. Jadi sama halnya dengan kita juga. Kita merasa bahwa kalau kita menuruti hukum, pasti kita selamat. Nah, padahal sebetulnya konsep yang mau Tuhan berikan adalah bahwa kita sudah selamat, makanya kita menuruti hukum. Kita sudah mendapatkan keselamatan itu. Sebetulnya Musa bisa saja hanya tinggal bicara, kemudian air itu keluar. Tapi rupa-rupanya dia tidak bicara di sana. Nah, jadi ini satu hal yang boleh saya katakan menjadi pelajaran bagi kita bahwa di dalam kehidupan kita memang harus punya iman kepada Tuhan. Kadang-kadang ketika kita menghadapi masalah dalam kehidupan, kita coba dengan kekuatan kita. Setelah kita tidak mampu lagi, baru kita menyerah. Nah, kalau tadi pertanyaan tadi, Yvette, bahwa apa hubungannya dengan keselamatan, bahwa keselamatan itu adalah anugerah yang Tuhan berikan. Bukan sesuatu yang kita usahakan, itu adalah anugerah yang Tuhan berikan. Air yang keluar itu bukanlah hasil usaha Musa, bukan. Itu adalah anugerah Tuhan. Tetapi Musa berusaha menggunakan tongkatnya itu, kemudian dia pukulkan itu menunjukkan adalah usaha. Usaha seseorang untuk melakukan hukum Tuhan. Dan akhirnya seringkali gagal. Ketika orang berusaha untuk mencoba melakukan hukum Tuhan tapi terus akhirnya gagal, maka pada akhirnya ya dia akhirnya akan menyerah. Jadi poinnya adalah bahwa itulah yang dilakukan Musa. Musa memukul batu itu sama saja dengan berusaha untuk menuruti perintah Tuhan dengan cara manusia. Terima kasih Pendeta, dan itu betul sekali ya, karena dalam kehidupan banyak umat Tuhan kecewa karena terlalu memfokuskan diri pada metode apa ya yang harus saya lakukan ya, padahal lupa bahwa berkat atau hasil dari upaya yang kita usahakan itu datangnya dari Tuhan gitu ya, akhirnya kecewa, sama seperti Musa juga. Kita ke hari Selasa dengan judul Kematian Musa. Jadi karena kesalahan yang telah dibuat itu, kita tahu Musa mati dan tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Tapi bagi Allah, Musa tetap adalah seorang yang spesial. Ini kita mau lihat bagaimana Tuhan masih menghargai dan mengasihi Musa di akhir hidupnya. Kita ke Pendeta David Panjaitan, ada kisah apa atau ayat apa yang bisa mengkonfirmasi bahwa Allah tetap menyayangi Musa? Musa dijanjikan akan melihat kerajaan sorga. Betul. Itu kan janji yang luar biasa itu. Iya. Dia mengharapkan Kanaan duniawi, tapi dia mendapatkan Kanaan sorgawi. Kan itu janji yang sangat luar biasa. Iya. Itu bukti bahwa Tuhan masih mengasihi Musa. Tetapi jangan salah, karena di pelajaran berikutnya itulah terjadi perdebatan antara Allah dengan setan itu. Kok dia berdosa masuk surga, padahal mereka lupa, padahal ada satu pasal, saya lupa di buku Bilangan kah, atau di buku apa, Musa kan menyesal. Ada doa Musa kalau saya tidak salah, Musa itu menyesal. Tuhan, tolonglah saya, tolonglah izinkan saya menyesal Tuhan. Kira-kira seperti itu isinya. Tuhan katakan, iya, oke. Menyesal, tapi jangan lupa konsekuensi dari perbuatanmu kamu dapat. Dan itu sebagai contoh juga untuk bangsa Israel. Siapa saja yang tidak menurut, tidak akan masuk dalam tanah Kanaan duniawi dan juga tanah Kanaan sorgawi. Tetapi pada waktu orang itu melakukan kesalahan atau dosa, bisa jadi konsekuensi itu kena, bisa juga tidak. Tetapi yang pasti pertobatan kita yang dibarengi dengan perubahan hidup oleh karena iman kita atau respon kita terhadap panggilan Tuhan itu sudah cukup. Karena keselamatan itu adalah kasih karunia tadi itu. Ya, yang seperti Pendeta Mangunsong juga sudah katakan di awal tadi. Kira-kira itu.
Yes, betul sekali. Jadi Tuhan tetap menjanjikan tanah surgawi dan hidup yang kekal gitu ya, bahkan kepada Musa. Ada satu pertanyaan atau pemikiran menarik di paragraf terakhir hari Selasa. Aku mau ke Pendeta Samuel Mangunsong ya. Ini ada kesan sepertinya Tuhan menggoda Musa atau kayak ngejailin gitu ya. Tuh Musa lihat tuh tanah Kanaan tuh. Tapi kamu berdosa sih, jadi nggak bisa masuk ke situ gitu ya. Bagi orang yang berpikir bahwa Tuhan jahat nih gitu ya, goda-godain, udah tahu dia nggak bisa masuk. Kira-kira apa ya Pendeta Samuel Mangusong alasan Tuhan mau tetap memperlihatkan tanah Kanaan walaupun Musa tidak bisa masuk ke sana? Apa yang mau Tuhan kuatkan bagi Musa? Ya, baik. Jadi memang tujuan Musa di awal itu adalah dia mau masuk tanah Kanaan. Iya. Itu kerinduannya yang terbesar. Bahwa Musa memikirkan hasil usahanya dan hidupnya yang penuh dengan ujian, dan sebagaimana halnya orang sudah menempuh ujian, dia ingin lihat hasilnya. Nah, itu sebabnya wajar sebagai manusia dia rindu sekali untuk masuk ke tanah Kanaan. Nah, saya berpikir begini, Musa, mengapa Tuhan menampakkan hal itu kepada Musa? Ya, supaya apa istilahnya ya, supaya dia mempunyai hati yang lega lah, minimal walaupun tidak masuk, sudah melihat itu pun sudah senang. Nah, sama halnya kayak mungkin seseorang kalau ada punya kerinduan, ya lewat telepon pun tidak apa-apa lah, nggak ketemu pun tidak apa-apa, yang penting bisa komunikasi. Jadi hal itulah yang kurang lebih gambaran sederhananya ketika Tuhan menunjukkan kepada Musa tanah Kanaan itu, bahwa ini loh tanah Kanaan yang seharusnya kamu masuk. Paling tidak Musa sudah sampai di ujung tempat masuk ke tanah Kanaan itu, sehingga pada akhirnya kerinduan Musa itu sedikit banyak terobati lah dengan dia melihat. Iya, saya juga berpikiran seperti itu. Ini sebenarnya imajinasi ya, karena tidak tertulis di Alkitab, dan kita juga berpikir seperti ini karena kita percaya Allah itu baik ya, tidak ada maksud jahil gitu mau kerjain Musa, dan juga dengan memperlihatkan tanah perjanjian, berarti Musa bisa lega karena janji Tuhan nyata kok buat bangsaku gitu ya, walaupun saya tidak bisa menikmati, tapi Israel akan menikmati nanti. Ini ada satu pertanyaan menarik dari buku Penuntun Guru, Pendeta David Panjaitan. Kenapa ya pahlawan kok mati gitu ya? Selama ini kita kalau nonton film ataupun Yesus lah, yang namanya pahlawan tuh nggak bisa dikalahkan oleh kematian. Tapi dengan kematian Musa, apa yang mau ditunjukkan di sini mengenai kepahlawanan? Saya kurang tahu ya, apakah informasi saya kurang. Jarang deh ada pahlawan disebutkan masih hidup ya. Karena manusia mati ya. Ada nggak Pendeta Mangunsong? Kalau salah, tolong dikoreksi ya. Kalau biasa belum ada ya? Belum ada. Nah, pahlawan yang tidak mati itu hanya di film-film lah yang keluar dari sana. Biasa istilah kami dulu IV, film India, jagoannya awalnya kalah, akhirnya menang. Nah, itu kan walaupun dipukulin mukanya pakai apapun, nggak pernah babak belur, kan kira-kira begitu. Oke, apa sih arti pahlawan? Ya, pahlawan itu adalah orang yang berjasa, punya kontribusi untuk orang banyak. Kan itu arti pahlawan. Nah, umumnya orang yang sudah gugur lah dinyatakan pahlawan. Kenapa? Ini logika saya saja. Selama orang itu hidup, kontribusinya masih ada. Tapi setelah tidak berkontribusi lagi, dan kontribusi yang selama ini dia berikan bermanfaat bagi halayak ramai, layaklah disebut menjadi pahlawan. Nah, kenapa Musa disebut pahlawan iman? Di buku Ibrani pasal yang ke-11 ya. Ada di sana Musa adalah pahlawan iman. Karena apa yang dilakukan oleh Musa itu mempunyai kontribusi yang besar untuk umat. Salah satu kontribusinya adalah kematian dia. Umat melihat bahwa Allah melakukan hal yang sama. Baik itu kepada tokoh seperti Musa dan juga kepada umat seperti bangsa Israel biasa. Itulah salah satu bentuk kepahlawanan Musa. Jadi lihat
Musa juga mati kok karena dia melanggar, apalagi kita. Jadi ya kita harus menjadi contoh. Tetapi contoh lagi, ini sering orang salah mengambil contoh kayak Salomo kan istrinya banyak. Harusnya yang dicontoh adalah lihat, karena semakin banyaknya istri Salomo, di hari tuanya dia berkurang kesetiaannya. Kan Alkitab catat itu. Tapi yang dicontoh orang, Salomo aja boleh, kita juga boleh dong. jadi ke situ salah. Jadi salah fokus istilahnya begitu kan. Jadi itulah Ivy, bentuk kalau boleh saya terangkan dalam bentuk apa ya? Bukan ayat per ayat ya secara flow. Kenapa Musa itu disebut apa? Pahlawan. Yes. Karena kan kita di November juga memperingati Hari Pahlawan kan ya. Jadi aku juga baca-baca artikel sedikit. Memang kalau mau dikasih nama pahlawan harus sudah anumerta terlebih dahulu alias meninggal dulu. Kalau masih hidup, pemerintah tidak memberikan title pahlawan nasional gitu. Jadi itu merupakan salah satu syarat juga. Baiklah, kita lanjut ke hari Rabu karena ternyata kisah Musa tidak berakhir pada kematiannya. Walaupun buku Ulangan itu berakhir menceritakan kematian Musa gitu ya, tapi di kitab-kitab lain dikatakan bahwa Musa dibangkitkan. Itu ada di Yudas 1 ayat 9 dan juga kalau kita ingat cerita Yesus di Taman Getsemani juga kan ya, ada sosok-sosok yang datang di Bukit Transformasi, salah satunya juga Musa. Pendeta Samuel Mangunsong, boleh bawa kita ke dalam cerita kenapa ya Musa dibangkitkan, kok nabi lain seperti Daniel enggak sespesial itu, apa alasan Tuhan mau membangkitkan Musa? Oke, baik, terima kasih. Jadi kalau tadi ditanyakan apakah keistimewaan Musa, apakah Musa seorang yang tidak berdosa? Ingat bahwa Musa juga adalah seorang yang berdosa. Musa juga adalah seorang yang berdosa. Tetapi pada waktu itu satu hal yang dihidupkan Musa adalah bahwa Musa tetap setia kepada Tuhan sampai akhir kehidupannya. Nah itu dia. Jadi kalau kita lihat bahwa Musa pada waktu itu dibangkitkan, ya di sini dikatakan Musa meninggal dan dikuburkan. Orang-orang meratapi. Tapi dikatakan bahwa berbahagialah orang-orang yang mati sejak sekarang ini karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi artinya bahwa kehidupan Musa selama dia di muka bumi ini adalah kehidupan yang betul-betul berserah kepada Tuhan. Ya, coba kita lihat 3 fase kehidupan Musa. Yang pertama, di 40 tahun pertama dia hidup di bawah kehidupan bangsa Mesir, ya. Artinya bahwa dia hidup dengan kemewahan. 40 tahun kedua dia di padang Midian. Disitulah dia belajar untuk kerendahan hati. Dan di 40 tahun ketiga dia pada waktu itu hidup dengan dengan bangsa Israel. Ini bukan satu hal yang mudah untuk memimpin bangsa Israel dengan penuh persungutan. Tetapi puji Tuhan selama kehidupannya Musa menghidupkan satu kehidupan yang tetap setia kepada Tuhan. Ya walaupun tadi di awal sudah disinggung bahwa ada hal-hal yang membuat dia tidak berkenan untuk masuk ke tanah Kanaan. Tetapi sepanjang hidupnya itu, khususnya di dalam perjalanan yang bersama dengan bangsa Israel, dia menghidupkan satu kehidupan yang betul-betul setia kepada Tuhan. Bahkan mungkin sebagian orang mengatakan bahwa ada yang mengatakan bahwa Musa itu adalah orang yang paling sabar, gitu katanya ya. Nah, ini bukanlah satu hal yang mudah untuk mendapatkan hal tersebut. Tetapi kenapa dia mampu seperti itu oleh karena dia tetap setia kepada Tuhan. Jadi artinya bahwa Musa pada waktu itu menghidupkan satu kehidupan yang memang sesuai dengan apa yang Tuhan telah. Yes, amin. Dan saya juga pernah baca artikel yang sama ya, bahwa kualitas kepemimpinan Musa itu dibentuk selama 80 tahun pertama hidupnya untuk menjalankan peran dia di 40 tahun terakhir hidupnya. Jadi bayangkan saudara-saudara kalau mau jadi orang istilahnya gitu ya, itu perlu waktu, dan untuk mencapai kualitas menjadi pemimpin yang tidak mudah seperti Musa memimpin bangsa Israel itu perlu waktu yang panjang, dan Tuhan yang jadi mentor Musa selama di Midian. Nah, ini aku mau ke pertanyaan nomor 2 di hari Jumat, Pendeta David Panjaitan.
Kita tahu bahwa perjanjian baru itu sering mengutip perjanjian lama. Tapi khusus cerita Musa ini menarik karena kita dibawa untuk mengerti kelanjutan cerita atau konsep yang lebih luas setelah kita lihat di perjanjian baru gitu ya. Lalu pertanyaan keduanya, ini unik juga untuk belajar rencana keselamatan karena salib belum ada gitu ya, tapi kebangkitan udah ada duluan gitu. Jadi bagaimana menghubungkannya? Salib belum ada dan belum terjadi. Iya. Tetapi bayangannya sudah ada. Hmm. Di situ menunjukkan bahwa bayangannya itu khasiatnya sama dengan aslinya. Nah, bayangannya itu adalah peristiwa salib itu kan kematian di perjanjian lama kan itu matinya domba ya. Iya. Karena di Taman Eden domba, zaman Abraham korbannya domba. Di zaman Musa, walaupun ada sistem Ka'bah, intinya adalah apa? Korban domba. 1 Korintus, itu buku 1 Korintus 5 atau 15 mengatakan bahwa domba Paskah itu adalah Yesus Kristus. Itu satu. Lalu yang kedua, itu semakin meyakinkan kita bahwa buku kitab perjanjian lama dan perjanjian baru itu satu, saling mendukung, tidak bisa dipisahkan. Mengapa? Kalau kita hanya pakai perjanjian lama, dari mana kita tahu bahwa Musa itu bangkit? Karena Musa bangkit kan diceritakan di perjanjian baru. Iya. Lalu kalau kita hanya pakai perjanjian baru, dari mana kita tahu bahwa Musa itu berdosa dan dijanjikan masuk surga? Kan tidak ada kan? Nah, makanya itu yang kedua adalah itu menunjukkan bahwa perjanjian lama dan perjanjian baru itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kira-kira itu aja. Yes, betul. Jadi rencana keselamatan itu memang sudah ada dari kekekalan gitu ya. Dari awal sampai akhir, mau Yesus datang atau belum, kita tahu bahwa Allah merindukan keselamatan kita gitu ya, dan itu sudah ada gambarannya di perjanjian lama, walaupun gambaran nyatanya, wujudnya, salibnya baru ada di perjanjian baru. Kita akan lanjut ke hari Kamis, kebangkitan kita semua. Jadi janji yang Tuhan berikan kepada Musa itu juga merupakan janji yang Tuhan berikan kepada kita. Begitu ya, Pendeta Samuel Mangunsong, boleh bawa kita kepada apa maknanya gitu ya, kalau janji yang sama itu juga sebenarnya milik kita juga. Baik, kalau kita lihat Musa, tadi Musa itu sesudah di akhir kehidupannya, kemudian dia dibangkitkan. Ada satu kata tadi yang kita sudah uraikan, yaitu adalah kata salib. Salib, di pelajaran kita dikatakan, bagaimana Kristus melakukan ini untuk seorang berdosa, yaitu Musa, seseorang yang sudah melanggar hukumnya? Jawabannya tentu saja hanyalah salib. Jadi memang ini hampir sama dengan yang di awal tadi dikatakannya. Apa hubungannya Musa memukul batu dengan dia berbicara? Hubungannya dengan melakukan hukum Taurat dan anugerah. Jadi hal yang sama juga terjadi. Musa dibangkitkan oleh karena salib, oleh karena kasih karunia Tuhan. Kita pun atau orang-orang yang kita kasihi yang sudah beristirahat, ketika satu saat nanti Tuhan datang kemudian dibangkitkan, itu hanyalah oleh karena apa? Oleh karena kasih karunia atau oleh karena salib itu sendiri. Ya, dan sebetulnya kebangkitan Musa ini pun menggambarkan satu gambaran bahwa pada waktu nanti Tuhan datang, maka orang-orang yang setia kepada Tuhan, dia akan dibangkit. Jadi artinya bahwa kebangkitan ini hanya datangnya dari Tuhan, bukan dari manusia. Dan itu pun adalah satu anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan. Oleh karena harusnya akibat dari dosa manusia mengalami kematian terus-menerus. Tetapi oleh karena kematian Yesus di kayu salib, maka disitulah jaminan bahwa ketika Yesus bangkit, kita pun bisa dibangkitkan. Jadi itu sebab memang satu hal bahwa tetaplah setia kepada Tuhan. Yes. Dan jaminan itu nyata karena Musa, Henok, dan Elia sudah mengalaminya gitu ya. Jadi kita harus lebih yakin bahwa itu juga bisa menjadi bagian kita. Nah, Pendeta David Panjaitan, kita mau ke pertanyaan nomor 4 di hari Jumat. Mengetahui bahwa di Yudas 1 ayat 9 itu ya,
Mikael. Dia memperjuangkan, memperdebatkan bahwa umat saya itu harus mengalami kehidupan gitu ya. Tapi setan di satu sisi, nggak boleh Tuhan, nanti ini jadi pengharapan mereka ya, kalau mereka bisa bangkit lagi suatu hari. Ini kita kan kembali ke the great controversy berarti pendeta ya, ke apa sih masalah dari awalnya lah, dari surga gitu ya, balik lagi ke situ. Pendeta boleh kasih gambaran kita nggak luasnya bahwa ya memang itu Ivy dari dulu sampai sekarang cuma itu titik masalah yang setan nggak mau perlihatkan kepada kita umat manusia. Kan memang tuntutan setan itu nggak mungkin manusia bisa mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Kenyataannya Musa bisa. Kenyataannya Yesus bisa. Walaupun perbedaan Yesus dengan Musa ada, kita sama-sama tahu Yesus dari lahir sampai mati tidak berdosa. Ingat, dosa adalah melanggar perintah Tuhan. Itu loh, dari situ konteks. Jangan nanti dibilang Yesus marah, berarti kita boleh marah dong, tidak berdosa. Jangan gitu juga konteksnya ya. Yesus marah juga tidak melanggar perintah Tuhan. Karena justru dia menegakkan perintah Tuhan. Apa buktinya bahwa Yesus menegakkan perintah Tuhan? Kan Yesus katakan, bukankah rumah Tuhan itu harus menjadi rumah doa? Kenapa kalian buat jadi sarang penyamun? Apa itu doa? Doa itu kan salah satu arti doa kan komunikasi kita dengan Tuhan. Jadi waktu itu ya ini situasi itu yang diyakini berkomunikasi dengan Tuhan itu ya dengan datang ke sinagog. Jadi Yesus marah di sana kan kira-kira seperti itu. Artinya Yesus, namun beda Musa adalah dia orang paling sabar tetapi ada kesalahannya di akhir masa kepemimpinannya. Tetapi oleh karena kasih karunia dia bisa dibangkitkan dan masuk dalam apa? Dalam kerajaan sorga. Yang saya maksudkan adalah apa yang dituntut oleh setan, apa yang mau diperdebatkan, ya mereka lakukan, lalu kan ada kasih karunia. Itu yang tidak bisa dibantah oleh setan. Mungkin sebelum Yesus mati, dia masih coba-coba berpikir bagaimana cara membantahnya ya. Tetapi setelah bayangan itu digenapi melalui kematian Yesus, ya sudah, setan tidak bisa ngomong apa-apa lagi. Secara apa ya? Secara teknikal lah istilah kerennya Ivy ya. Bahwa memang setan itu sudah kalah. Setan sudah kalah secara teknikal, secara kepemimpinan. Jadi ngomong Jerman karena ingat penjajah. Maksudnya secara kepemimpinan bahwa dunia ini yang tadinya dikuasai oleh setan sudah diambil alih kembali oleh siapa? Nah sekarang yang terjadi itu hanya tinggal ujung-ujungnya saja. Ujung-ujungnya saja dampak daripada kekuasaan yang dikuasai oleh setan dan sekarang sudah diambil alih kembali oleh Yesus dengan kematian Yesus di atas kayu salib. Ya, jadi rugi ya bagi kita yang masih memihak kepada setan gitu ya, padahal kita udah tahu ujung ceritanya seperti apa. Dan ini juga berhubungan dengan pertanyaan pertama di hari Jumat. Aku mau ke Pendeta Samuel Mangunsong ya, sebagai pertanyaan terakhir. Katanya bagi kita yang hidup di zaman ini yang sudah tahu ceritanya, kita lebih beruntung daripada Musa, karena Musa nggak tahu gitu ya, akhirnya bakal seperti apa. Jadi dalam cara apakah hal ini, pengetahuan ini sebenarnya adalah berkat yang lebih besar dibandingkan apa yang Musa alami? Gimana Pendeta Samuel Mangunsong? Ya, baik. Jadi kalau kita melihat, inilah satu hal yang menjadi berkat bagi kita ya. Kita sudah mengetahui dulu cerita pengalaman Musa. Karena kita sudah mengetahui dulu apa yang menjadi pengalaman Musa, terus akhirnya itu menjadi satu pelajaran bagi kita. Jadi poinnya adalah bahwa kita melihat bahwa Musa ini adalah seorang yang setia, walaupun di akhir kehidupannya ada satu hal yang membuat dia tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Tetapi satu hal bahwa pelajaran yang bisa kita ambil dari kehidupan Musa adalah dia boleh tetap setia kepada Tuhan. Dia dicaci maki oleh bangsa Israel waktu itu. Dia persungutan-persungutan dari bangsa Israel, tetapi dia tidak pernah
lari dari Tuhan. Dia justru berpegang teguh kepada Tuhan. Jadi secara prinsip adalah bahwa dalam kehidupan kita diminta untuk hanya satu, yaitu kita tetap setia kepada Dia. Tidak ada hal yang lain yang dapat membawa kita ke surga selain daripada kasih karunia, dan oleh karena kasih karunia itu sudah kita dapatkan, maka bukti bahwa kita mempercayai Tuhan adalah dengan menuruti perintah kita. Jadi sebabnya pengalaman Musa ini ialah ini menjadi pedoman di dalam kehidupan kita agar kita juga boleh tetap setia dan berpegang teguh kepada Tuhan. Amin. Kita akan closing statement. Kita melihat kembali 13 pelajaran yang sudah kita lewati selama kuartal terakhir di tahun 2021 ini. Kira-kira apa ajakan dari Pendeta David Panjaitan dan juga Pendeta Samuel Mangunsong, terutama bagi kita umat Tuhan di akhir zaman menuju ke tanah perjanjian surgawi, supaya kita hidup berbeda di tahun 2022 gitu. Silakan Pendeta David Panjaitan dulu. Semakin besar hitungan tahun 2021, 2022 sampai itu mengartikan bahwa semakin dekatlah kita masuk tanah Kanaan. Present truth-nya adalah ayo kita hidup lebih baik. Jangan contoh bangsa Israel karena mereka bandel-bandel melawan sehingga mereka tidak masuk tanah Kanaan di peristiwa pertama. Peristiwa kedua mereka akhirnya masuk, tetapi sangat disayangkan waktu mereka setelah tanah Kanaan bandel-bandel, akhirnya berkat yang Tuhan sudah janjikan itu hilang. Bahkan mereka terjajah oleh karena perbuatan mereka oleh bangsa-bangsa kafir. Jadi, ayo kita berubah. Amin. Pendeta Samuel Mangunsong, apa ajakannya bagi umat Tuhan untuk tahun depan? Baik, kalau kita lihat memang di sepanjang kitab Ulangan ini menceritakan kembali, ya saya katakan menceritakan kembali tentang perjalanan bangsa Israel. Tuhan sudah memimpin bangsa Israel, memberikan mujizat, bahkan Tuhan juga memberikan kepada bangsa Israel itu satu hal, yaitu berkat yang terbesar, mereka bisa memasuki tanah Kanaan. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Waktu kita merenungkan berkat Tuhan di masa yang lalu, renungkanlah seperti halnya Musa merenungkan berkat Tuhan pada waktu dia memimpin bangsa Israel. Jadi kita renungkan itu sehingga di tahun yang baru nanti kita boleh menjajakkan kaki kita untuk hal-hal yang lebih baik lagi. Jadi intinya adalah bahwa mari dalam kehidupan kita sepanjang tahun 2021 ini kita syukuri berkat-berkat Tuhan. Walaupun masih ada kekurangan-kekurangan, mari kita perbaiki sehingga di tahun 2022 nanti kita semua boleh melakukan yang terbaik. Ya, ingatlah bahwa umur manusia bukan semakin muda, tapi semakin tua. Artinya kalau sudah semakin tua, berarti waktunya lah kita untuk semakin lebih hidup lebih dekat. Demikian. Yes. Terima kasih Pendeta Samuel Mangunsong dan juga Pendeta David Panjaitan. Kita akan tutup diskusi ini dengan doa. Saya minta kesediaan Pendeta David Panjaitan, bolehkah berdoa bagi kita semua? Baik, kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Bapa kami di sorga, terima kasih karena kami telah selesaikan pelajaran sekolah Sabat selama 1 kuartal ini. Dan biarlah apa yang telah kami pelajari akan menjadi bagian kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Berkati pemirsa dimanapun mereka berada, kiranya berkat menjadi bagian mereka, perlindungan menjadi bagian mereka seperti yang telah kami rasakan di tempat ini ya Tuhan. Pertemukan kami sekali waktu dalam suasana yang lebih baik lagi dari saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta David Panjaitan dan juga Pendeta Samuel Mangunsong, dan terutama kepada para pemirsa sekalian yang sudah setia mengikuti dan juga mendukung adanya kelangsungan diskusi ini. Kami harap akan bertemu kembali di kuartal depan. Saya belum dapat buku sekolah Sabatnya, jadi kita lihat saja. Pendeta David sudah tahu judulnya paling tidak untuk kasih belum dapat bocoran. Belum dapat bocoran. Yang penting tetap semangat ya, tetap kita semangat. Belajar Alkitab firman Tuhan. Baiklah, sampai kita bertemu kembali. Selamat tahun baru. Tuhan berkati kita semua.